Aditya Frizal Akbar dari Offering A akan menyajikan teori utility perilaku konsumen dalam menggunakan barang. Pengertian perilaku konsumen. Sebelum kita meranjak ke perilaku konsumen, kita harus mengetahui apa itu konsumen. Konsumen adalah orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun orang lain. Artinya konsumen adalah orang yang mengambil nilai, kegunaan, manfaat dari barang atau jasa. Perilaku konsumen merupakan bagaimana cara seseorang ataupun cara sekelompok dalam mempertimbangkan, memilih, dan memilah hingga melakukan evaluasi terhadap suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor kebudayaan. Peran budaya sangat berperilaku mempengaruhi baik itu keinginan, naluri, persepsi, atau preferensi dari seseorang. Contohnya jika kita berada di Jawa Timur, maka budaya Jawa Timur mengajarkan kita untuk berpakaian tertutup, seperti berpakaian lengan panjang ataupun hijab bagi beragama muslim. Masyarakat Jawa terbiasa dengan makan makanan tanpa sendok. Itu adalah suatu kebudayaan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial terdiri dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan pergaulan. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar karena seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda-beda tergantung bagaimana individu per individu dibesarkan, baik itu cara mengonsumsi sebuah produk atau memanfaatkan sebuah barang atau jasa. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi ini berlaku secara subjektif, yaitu masing-masing orang memiliki kepribadian terlebih dahulu sendiri. Misalkan kayak faktor usia, faktor kepribadian, gaya hidup maupun jabatan, bahkan kondisi ekonomi. Hal atau produk serta jasa yang dibeli biasanya sesuai dengan gaya hidupnya maupun dengan kondisi kesejahteraannya. Kemudian faktor psikologi. Faktor psikologi ini keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan terima di lingkungannya. Beberapa yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti motivasi, kepercayaan, dan proses belajar. Kemudian model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, kita harus tahu apa itu model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Yang pertama, Pavlovian model. Pavlovian ini digagas oleh Ivan Pavlov yang terdiri dari 3 indikator, yaitu drive, and reinforcement. Drive merupakan stimulan yang memancing sebuah akibat. Drive seperti rasa sakit, nikmat, kebahagiaan, serta reinforcement sebagai dorongan yang timbul akibat adanya faktor psikologi pada stimulan. Selanjutnya yaitu model input, proses, output, dan model. Model ini ada 3, yaitu input, proses, dan output. Yang dimaksud input sebagai marketing yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Terus seperti yang proses bagaimana seorang melakukan proses transaksi atau kegiatan ekonomi, dan yang terakhir output yaitu respon yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang telah dibelinya. Ketiga yaitu model sosiologi. Model ini berbeda dibandingkan kedua model sebelumnya. Model ini menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen, baik itu orang-orang yang dalam primary society maupun secondary society. Kemudian aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Dalam bisnis kita harus mengaplikasikan perilaku konsumen di dalam bisnis kita. Yang pertama, merancang strategi pemasaran yang baik, dimulai dengan pengelompokan demografi, kondisi sosial ekonomi, dan juga lingkungan pertemanan. Dari data tersebut, kita sebagai produsen dapat memilih pasaran mana yang akan kita tuju. Selanjutnya, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru untuk konsumen. Dengan mengetahui masalah, perusahaan dapat melakukan inovasi dan menciptakan produk baru. Ketiga, untuk membantu dalam memuat kebijakan politik. Contohnya saat hari raya, orang berbondong-bondong mencari moda transportasi. Mayoritas kan adanya mudik, bahwa transportasi banyak, ada yang dari darat, laut, dan udara.
Jika kita menelaah, kita harus mengetahui pasar mana yang akan kita tuju dengan konsumen yang tinggi serta efisiensi. Yang keempat yaitu menyiapkan perlindungan konsumen, bahwa konsumen harus percaya pada produsen kita. Kita telah mengetahui perilaku konsumen dan konsumen harus tetap memakai produk kita dalam jangka yang panjang. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan sehat. Dari data yang saya paparkan di atas, saya menarik kesimpulan bahwa teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilah, memilih, serta menggunakan dan mengevaluasi produk dan jasa yang telah dibeli atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian sebuah produk. Panjangnya proses yang dilalui oleh konsumen dalam berperilaku bergantung juga pada jenis barang yang akan dipilih. Produk yang telat juga nantinya akan diganti sesuai dengan apa yang kebutuhan konsumen mau. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.